البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa ana ma'mur. Engkau diperintah dan saya juga diperintah. Yaitu apa? Kita sama-sama sedang mentaati Allah Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa itu? Ahamiyatud doa, pentingnya doa. Bukan kita merasa kuat untuk mengurus ini itu, tetapi berdoa kepada Allah. Dan menunjukkan apa? Memang hanya Allah lah yang mengatur kehidupan dan kematian, mengatur pagi, sore, siang, malam. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah itu, uqallibul laila wan nahar. Allah Ta'ala berfirman, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Jadi Allah yang menunda waktu ini atau mempercepat waktu itu dan sebagainya. Tidak ada yang mampu untuk menahan waktu. Tidak seperti keyakinan apa? Sebagian orang-orang kufar dari kalangan baik orang barat ataupun orang Cina. Ada suatu ilmu yang mampu untuk menahan datangnya waktu. Atau bahkan seperti yang mereka yakini, apa itu istilahnya? Ini lompatan Einstein. Kalau dibalik nanti dia mampu untuk apa? Kembali ke zaman tanggal sekian sampai sekian misalkan. Untuk memperbaiki apa yang dulu telah rusak. Na'udzubillah, ini rusak semuanya nanti. Memang khayalannya mereka rusak. Makanya di sini beliau minta kepada Allah untuk menahan waktu dulu. Dengan apa? Dengan menahan peredaran matahari. Tayyib, ada sebagian saudara kita karena kurangnya ilmu, tapi alhamdulillah masih terus belajar dulu waktu kita masih di Indonesia, dia menceritakan bahwasanya ketika waktu itu dia sedang dikepung oleh tentara-tentara yang membela orang Kristen itu, dalam keadaan dia tak punya senjata apa-apa kecuali pisau. Akhirnya dia sembunyi di dataran. Dalam keadaan datarannya juga tidak ada bangunan, tidak ada apa. Kalau mereka lihat ke dia, nampak. Maka dia mengatakan apa? Mengatakan, wahai bumi, kamu diperintah, aku juga sedang diperintah. Maka sembunyikanlah aku. Akhirnya apa? Memang dia tidak nampak. Tentara putar-putar di situ pusing-pusing, nggak lihat dia. Kemudian setelah pulang dia cerita, ditanya sama teman yang lain, gimana kamu berdoa pada bumi? Wahai bumi, sembunyikan aku. Dia mengatakan ini seperti kisah Yusha bin Nun. Kita katakan kamu keliru. Dia cuma bilang kamu diperintah, aku diperintah, terus dia doa pada Allah, bukan doa pada makhluk itu. Oh iya ya, betul juga ya. Tapi alhamdulillah Allah Maha baik, tahu ini enggak sengaja. Salah paham terhadap hadis. Lupa terhadap lafaz hadis Allahumma. Akhirnya doa pada selain Allah. Tapi Allah Ta'ala berfirman apa? La yu'akhidukumullahu bima astagfirullahaladzim, terlupakan. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi Allah Ta'ala itu menghukum kalian dengan apa yang disengaja oleh jiwa kalian, hati kalian. Adapun kalau lupa atau terlalaikan, maka itu dimaafkan. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang tidak diniatkan. Tetapi yang sumpah yang diniatkan itu yang dihukum nantinya. Yaitu ada hukuman di situ. Demikian pula kata para ulama tentang masalah lupa, tentang masalah lalai, tentang masalah kebodohan. Dia tidak sengaja untuk berbuat maksiat, maka dia dimaafkan. Kemudian apa? Fahubisat, maka matahari pun ditahan. Di sini ada bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya bumi itu mengelilingi matahari. Yang benar adalah matahari mengelilingi bumi. Makanya Nabi Yusha mengatakan, ya Allah, tahanlah matahari. Seandainya matahari memang diam, nggak perlu ditahan, nggak usah penat-penat. Mintalah, tahanlah bumi, bukan tahan matahari. Biar bumi tidak berputar. Karena kata orang-orang zaman sekarang yang membuat terjadinya pergantian siang dan malam apa? Perputaran bumi. Yang betul adalah apa? Perputaran matahari. Datang dari timur, kemudian terbit, kemudian apa? Terbenam di barat, kemudian dia sujud di bawah arsy-Nya Allah, kemudian diizinkan untuk kembali terbit dari timur. Sekian banyak dalil menunjukkan bahwasanya matahari itulah yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang berputar terhadap matahari dan sebagainya, bukan. Baik. Memang seperti itulah kenyataannya dari akal kita sendiri melihat. Memang matahari yang berjalan. Tidak seperti yang mereka katakan itu cuma pandangan mata karena buminya yang bergerak. Tidak.
Kenapa? Karena Allah yang mensyariatkan demikian, mengabarkan demikian di dalam dalil-dalilnya. Baik. Kemudian selanjutnya fahu bisat hatta fatahallahu alaih. Kemudian matahari itu tertahan tidak sampai masuk waktu maghrib, sampai kemudian Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada beliau. Fajama al-ghanaim. Taib, juga dari hadis ini kita mendapatkan apa itu? Innallaha yunjizu wa'dah, bahwasanya Allah itu melaksanakan janjinya, janji yang telah dia sebutkan dulu 40 tahun yang lalu kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk menyerang mereka, kalian yang menang. Tapi gara-gara kesalahan mereka sendiri, karena mereka takut dan mereka durhaka, akhirnya apa? Kemenangan itu tertahan selama 40 tahun. Nah, ketika betul-betul sekarang mereka membaik dan mereka jihad sebagaimana mestinya, maka kemenangan itu betul-betul direalisasikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian mereka mengumpulkan ghanimah. Tetapi apa, memang umat yang terdahulu ghanimah itu tidak disyariatkan untuk mereka. Maka mereka disuruh untuk membakar ghanimah itu. Kalau apinya membakar, maka menunjukkan bahwasanya amal mereka diterima, pahalanya disempurnakan. Kenapa? Karena dalam hadis yang insya Allah akan kita lewati dalam kitab ini, bahwasanya barang siapa dia pulang dengan membawa ghanimah, berarti dia telah mendapatkan 2/3 pahalanya itu di dunia. Maka nanti di akhirat dia hanya mendapatkan 1/3. Dia nggak dosa, tetapi pahala yang disegerakan telah dia ambil. Itu halal. Adapun untuk umat yang terdahulu, betul-betul Allah menghendaki untuk mereka tidak mengambil pahala dunia sama sekali. Pahala yang di dunia. Betul-betul pahala jihadnya adalah 100% nanti di hari kiamat baru diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Maka mereka memang juga makhluk-makhluk mulia, orang-orang yang ikut pada para rasul waktu itu. Tayyib. Kemudian apa? Litakulaha, untuk api itu memakannya. Falam tato'amha, ternyata api itu tidak memakannya. Menunjukkan apa? Ada pengkhianatan di dalam ghanimah itu. Ada sebagian barang yang belum didatangkan. Faqal inna fikum ghulula, sesungguhnya di tengah kalian ada pengkhianatan. Ini dalil, ini menunjukkan apa? Al-amal bil qara'in. Walaupun tidak ada tulisan langsung dari langit, ada pengkhianatan. Tapi ketika api tidak memakan ghanimah tadi, ini adalah qarinah yang kuat, penunjuk yang kuat bahwasanya terjadi pengkhianatan. Ini termasuk dalil al-amal bil qara'in. Kemudian fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajul. Di sini disyariatkannya baiat, tapi bukan baiat kepada pimpinan kelompok ini dan kelompok itu, tetapi kepada kepala negara yang sah atau wakilnya. Itulah yang benar. Sementara jelas para rasul adalah kepala negara untuk sesuai dengan kaumnya. Falaziqat yadu rajulin biyadih. Kemudian salah seorang ada yang tangannya itu menempel di situ. Faqal fikumul ghulul, di tengah-tengah kalian, yaitu di kabilah kalian terjadi pengkhianatan. Fal yubayyi'ni qabilatuk, maka hendaknya kabilahmu semuanya membaiat aku. Maka satu kabilah mendatangi Nabi Yusha untuk apa? Untuk membaiat. Berapa jumlah kabilah dari Bani Israel? Ada, ya, isna asyara. Mereka ada 12. Fala ziqat yadu rajulaini au salasatin biyadih. Ada 2 atau 3 dari tangan orang-orang yang menempel di tangan beliau. Qal fikumul ghulul, pada kalian itulah ghulul. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadz dzahab. Iya, emas yang sebesar apa? Sebesar kepala lembu. Ini memang fitnah yang besar. Orang zaman sekarang lihat itu, pura-pura uang segitu. Uang 2-3 ringgit aja kalau bisa disembunyikan. Apalagi sebesar kepala. Memang ini ujian. Makanya umat terdahulu memang ujiannya juga berat-berat. Seperti yang telah kita lewati, kisah apa itu? Orang yang dipotong digergaji itu. Ujiannya berat mereka. Rahimahumullah. Kemudian fawadha'aha faja'atin nar fa'akalatha. Kemudian datang api, kemudian memakannya. Falam tahilal ghanaimu li ahadin qablana. Ghanimah itu tidak halal bagi seorang pun sebelum kita. Menunjukkan apa? Masalah ghanimah ini adalah kekhususan untuk umat ini. Summa ahallallahu lanal ghanaim. Kemudian Allah menghalalkan untuk kita ghanimah. Kenapa? Lima ra'a dha'fana wa ajzana. Karena Allah melihat kelemahan kita. Jelas kita orangnya kecil-kecil, bukan seperti zaman dulu yang tingginya adalah 60 dhira'. 60 dhira' kalau lihat kita zaman sekarang mungkin kita wallahu alam seperti lihat kucing. Kita lemah dan kecil. Maka Allah memberikan
kebaikan untuk kita dengan apa? Ghanimah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar mengatakan apa? Waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan rizkiku itu di bawah naungan tombakku. Menunjukkan apa? Ghanimah itu halal, bukan makanan yang buruk. Dia halal. Bukan berarti, tapi sayang 2/3 pahala jadi kita ambil ya untuk dunia, untuk akhiratnya dapat 1/3 itu sendiri sudah pahala yang sangat besar. Maka halal untuk kita. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan apa? Fatoyyabaha lana. Allah menjadikan ghanimah itu baik untuk kita. Enggak apa-apa kalau kita jihadnya berkali-kali dapat pahala banyak juga akhirnya. Tayyib, muttafaqun alaih. Ilahuna wallahu ta'ala alam. Kesimpulannya adalah apa? Keutamaan as-sidq, yaitu jujur. Kalau enggak jujur amalannya boleh jadi apa? Ditolak oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Apa ghanimah itu diberikan? Sebagai apa? Sebagai syariat untuk Allah Syariat Ta'ala mereka. menerima. Makanya sebagaimana disebutkan di akhir-akhir surat Ali Imran itu. Apa itu? Di dalam ayatnya itu biqurbanin ta'kuluhun nar. Apa itu? Kami tidak akan menerima, tidak akan beriman kepada kalian sebagai rasul sampai Allah mendatangkan kurban yang dimakan oleh api. Maka manakala ternyata betul-betul datang rasul dengan bukti itu, tetap orang-orang Bani Israel banyak yang mengingkari dia sebagai nabi. Itulah keterkaitan antara kisah ini dengan ayat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin. Karena zaman dulu syariatnya itu bahwasanya bukti bahwasanya seorang nabi itu betul-betul nabi adalah apa? Di antaranya beliau mendatangkan api untuk membakar ghanimah, membakar kurban. Dan itu juga terkait dengan kisah siapa? Kisah dulu kedua anak Nabi Adam itu. Bahwasanya apa? Dua-duanya sama-sama faqarraba qurbanan. Disebutkan kemudian datang api untuk apa? Untuk membakar. Ternyata untuk persembahan si Habil diterima, dibakar oleh api, langsung hilang. Adapun persembahan si Qabil, api tidak mau memakannya. Kenapa? Karena persembahannya itu buruk. Itu adalah kaitan antara masalah-masalah yang terkait dengan api dan persembahan itu. Wallahu a'lam.